Nabi Ibrahim apakah benar dibakar, kemudian akhirnya dia nggak terbakar, apakah benar? Kalau ini kan sudah sering saya angkat, kadang saya angkat. Enggak, makna api yang membakar Nabi Ibrahim itu fitnah hebat yang ditujukan ke Nabi Ibrahim oleh penguasa di saat itu. Akibat Nabi Ibrahim itu di dalam dakwahnya Nabi Ibrahim itu nggak membawa mimbar, nggak diundang, kemudian mbok sangoni, ndak. Nabi Ibrahim nggak begitu modelnya. Jadi Nabi Ibrahim itu jajah jagat, jajah desa, melankori, satu persatu desa didatangi, kemudian memberi pembelajaran kewajiban manusia, bertani, beternak. Ketepatan Siti Sarah garwane Nabi Ibrahim itu ahli pertanian, ahli perikanan, ahli air, ahli hidro. Kemudian dikenal legendanya sebagai Dewi Sri. Dewi Sri itu adalah Dewi Sarah, di Cina disebut Kuan Im. Itu adalah Dewi Sarah. Dia ahli pertanian, maka disebut sebagai Dewi Kemakmuran. Yang membuat sistem setiap desa itu dibuat ada batasan, ditandai dengan penanaman bambu yang digunakan untuk mengkondisikan benih baru. Jika mengambil tanaman dari wilayah lain, dari iklim yang berbeda, kemudian ditanam di sini, didekatkan dengan iklim bambu, biasanya lebih adaptif, lebih mudah berkembang, ditunjang dengan air bambunya sekaligus sebagai untuk nyirami tanaman itu, akan lebih mudah menyesuaikan benih itu di tempat yang baru. Kandungan-kandungan tanaman yang ada bambunya itu banyak banget, di samping kalium, kalsium dan mikro-makronya itu. Kemudian sistem ini adalah yang mendapatkan khawatir, sistem ini adalah Siti Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim jajah jagat melankori, mendatangi masyarakat yang kultus, yang hanya ngomong tentang konsep agama dengan dakwah, kemudian yang hanya koar-koar. Itu kemudian Nabi Ibrahim turun di lapangan ngajari cara nanem, metode nanem, kemudian menghitung musim. Itu adalah caranya begitu. Akhirnya banyak yang menyuwun ilmu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Kemudian penguasa saat itu dikenalnya kan Namrud, kan marah hebat karena kerajaan-kerajaan kecil, suku-suku dan kecil ataupun besar didatangi, kemudian diajari pertanian, diajari perikanan, diajari kelautan, diajari sistem penanaman, sistem musim. Akhirnya terjadilah penganggapan oleh Namrud telah meruntuhkan berhala satu demi satu, di mana bahwa tokoh itu dihormati, dihargai karena pakaiannya, karena dan seterusnya, karena keturunan. Kemudian diajari dengan sistem-sistem bagaimana menjalani hidup. Nabi Ibrahim mengajari inilah simbol Nabi Ibrahim menjatuhkan patung satu persatu. Kenapa patung yang paling besar tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Karena patung besarnya si penguasa itu sendiri. Tidak mungkin Nabi Ibrahim menjelaskan tentang kebenaran. Mergo rajane dijak tandur ya enggak mungkin. Akhirnya dipaksa seluruh penduduk untuk nangkap Nabi Ibrahim, enggak ketangkep, difitnah hebat. Itulah simbol kobaran api, fitnah diarahkan ke Nabi Ibrahim. Itu cerita aslinya. Nek Nabi Ibrahim sekelas sekaliber Nabi Ibrahim, dakwah risalah mung nganggo pecok, terus kemudian watu diantemi, masuk akal enggak?
Saiki pikir teh, kowe upamane budal ndek nggone punden, terus pundene mbok amuk. Setelah itu masyarakat terus jadi iman. Mbok mikir. Jok lo ya, aja mbok telan mentah-mentah. Jadi itu sebenarnya sehingga banyak orang yang mengikut Nabi Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Sebagai induk ilmu, sang pembawa ilmu untuk menjadi induk, sehingga disebut sebagai bapak bangsa. Kenapa disebut bapak bangsa? Karena cara dakwahnya satu demi satu mengajarkan teknis, mekanisme, dan manajemen kehidupan. Nah, hanya gempuri patung nggak logis dapat membangun sistem. Paling ya wong akeh gendeng ngaku nabi rasul kok gelut karo watu. Nabi Musa juga sama.